jangan kepaksa banget. Joget dong, joget, joget. Oke guys, put your hands up in the air guys. Shalom teman-teman semua dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan kepada kita semua di mana ada seorang pria yang berpakaian gamis ya. Dia memegang Alkitab dan kemudian dia pamer di live TikTok teman-teman ya, dan dia menginjak-injak kitab suci Kristen. Nah sebenarnya itu tidak pernah bermasalah bagi orang Kristen karena itu tidak akan pernah mengubah iman Kristen teman-teman ya. Jadi itu yang perlu kita ingat. Dan mari kita akan menyaksikan bagaimana reaksinya ketika dia menginjak-injak kitab suci Kristen. Videonya yang berikut ini. Hey, senyum jangan kepaksa banget. Joget dong, joget, joget. Oke guys, put your hands up in the air guys. Kita panggilkan bintang tamu kita, Bu Sofi. Susu tadi Hey, banget sih. Hey, senyum jangan kepaksa banget. Joget dong, joget, joget. Oke guys, put your hands up in the air guys. Kita panggilkan bintang tamu kita, Bu Sofi. Asik. Bulan baru dia yang baru, hanya kita berdua. Bersama Hafsa, lalu turunlah ayat. Apa ayatnya Bu? Bersama bagus. Yang diandalkan Allah. Kenapa logika? Malu kau sekarang? Malu? Gak apa-apa, biarin aja. Kita sini iyain aja. Logika belum dapat transferan ya? Jaringannya pendoif dia ini. Wifi-nya kan nggak bisa masang teman-teman. Direkam ya. Logika belum dapat transferan. Iya, kita rekam. Teman-teman direkam aja ya, lagunya, semua lagu dari BSM itu aman kok. Jadi rekam aja ya, kita lihat di sini. Cuma dapat 7 ya, kasihan deh. Cuma rekam ya. 7 ya. Pasang wifi itu nggak? Nah itu kan kado namanya, kalau merasa paling tersolimi jarang Sudah bidadari. Iya lagi pas orang yang lagi kesusahan. Iya. Beli susu anak. Lo gila. Mana bikin? Kita lihat ya teman-teman ya. Mana video? Seorang enggak, jangan diturunin ya CP ya. Saya ada mau menunjukkan sesuatu. Ya, ada yang boleh gantian nggak satu? Saya mau naikin satu akunku. Boleh nggak?
Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah melihat bagaimana reaksi seorang pemuda. Tentu saja dia beragama Islam teman-teman ya. Tetapi kita percaya bahwa itu hanya oknum saja. Memang kita percaya bahwa tidak semua orang yang beragama Islam punya perbuatan yang seperti itu. Nah, teman-teman, ketika kita melihat bagaimana reaksinya dan kita tidak tahu apa penyebabnya sehingga dia melakukan hal yang sekonyol itu, teman-teman ya. Dan memang mereka-mereka yang khususnya para polemikus ini, teman-teman, dan mereka juga oknum-oknum ustadz seperti Ustadz Kainama misalnya, Ipung Atria, itu suka sekali membahas tentang kekristenan dan juga itu tidak terlepas. Mereka juga memegang Alkitab Kristen, teman-teman, dan itu yang menjadi pembahasan mereka kepada umat-umat mereka atau jemaah-jemaah mereka. Bahkan kita lihat di beberapa waktu yang lalu itu Ustadz Ipung Atria itu dia dengan tiba-tiba mengajak jemaat yang kaum awam untuk berdebat, untuk diskusi soal isi Alkitab. Dan sehingga Ipung Atria itu mengambil kesimpulan, teman-teman ya, bahwa orang Kristen itu menurut Alkitab tetap masuk neraka. Dan itulah cara-cara guru-guru palsu untuk membelokkan kebenaran. Nah, teman-teman, terkait apa yang dilakukan oleh seorang pria tadi, kita tidak tahu ya, apakah penegak hukum masih bisa membuka mata melihat ini, atau memang sama sekali tidak peduli dengan tindakan-tindakan seseorang yang seperti ini, yang dimana ini sebenarnya, teman-teman, justru itu menimbulkan kebencian di antara umat beragama ketika ada oknum-oknum yang semacam ini. Dan kita lihat di beberapa waktu yang lalu juga ada seorang ustadz yang bernama Agustan. Dia adalah seorang mualaf yang dimana dia berlatar belakang Kristen ya. Bahkan dia mengaku sebagai mantan pendeta. Bayangkan, dia adalah mantan pendeta dan kemudian dia berbalik daripada kebenaran dan dia menganut agama barunya dengan hidup dan juga tindakannya menghujat kekristenan, dan tidak hanya kekristenan itu menghujat Allah. Bahkan dia terakhir menantang Tuhan Yesus dengan meletakkan Alkitab di pantatnya, teman-teman, dan kemudian dia kentutin Alkitab itu. Dan apa yang terjadi setelah itu, teman-teman? Dia kena stroke mendadak, dan setelah itu karena tidak ada pertobatan baginya, dia langsung meninggal, teman-teman. Dan itu mungkin keputusan Tuhan, karena memang dilihat tidak ada lagi perubahan, tidak ada pertobatan dalam dirinya, maka Tuhan memanggil dia untuk menghadap takhta pengadilan Tuhan sendiri. Nah, jadi teman-teman, percayalah bahwa orang Kristen ini tidak akan melaporkan tindakan pria ini ya. Kenapa? Karena orang Kristen pun tahu ketika seseorang menghina keyakinan Kristen, menghina kitab suci Kristen, itu tidak dilaporkan. Kenapa? Karena memang respon pihak penegak hukum terhadap itu acuh tak acuh, teman-teman. Itu yang mungkin membuat kita sebagai minoritas merasa diperlakukan tidak adil. Tetapi kita sebagai orang beriman, orang Kristen, kita harus menyuarakan tindakan-tindakan seperti yang dilakukan ini. Kita harus membongkar ke publik supaya orang tahu, supaya juga banyak yang mengetahui agama apa yang dianut oleh pria ini. Apakah itu merupakan buah dari ajarannya sehingga dia melakukan itu, atau memang benar
itu diajarkan itu kepada pria ini, karena apa yang diajarkan kepada kita pasti ada buahnya, teman-teman ya. Kalau hal-hal yang tidak baik yang diajarkan kepada kita, pasti tindakan kita tidak baik, hati kita tidak baik, pikiran kita juga tidak baik. Nah, dan itu sudah terbukti, teman-teman ya. Sudah terbukti apa yang dilakukan oleh pria ini, dan kita tidak perlu melaporkannya ini kepada pihak penegak hukum, kecuali kalau memang pihak penegak hukum itu tanpa laporan pun ini sudah bisa diproses. Tetapi kalau memang dia tidak diproses, biarlah Tuhan yang punya hak atas dia. Tuhan punya hak untuk membalas segala sesuatunya. Manusia tidak punya hak. Manusia tidak bisa menjadi Tuhan atas sesamanya. Biarlah Tuhan yang adil. Dialah hakim yang adil, yang menerapkan keadilan itu dalam kehidupan manusia. Dan ingat firman Tuhan bahwa siapa yang menabur, dia akan menuai. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal 13 ayat 13, teman-teman ya. Di sana dikatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Jadi percayalah, siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Dan itu sudah terbukti pada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang suka meremehkan firman. Salah satunya tadi Ustadz Agustan, dan mungkin pria ini tidak belajar dengan apa yang dialami oleh Ustadz Agustan, dan biarlah Tuhan yang menjadi hakim atas hidupnya. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.